Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Ini saya akan meneruskan yang kemarin tentang buku The Auric Book, teknik-teknik meditasi dari Osho. Kemarin sampai halaman 4. Ini saya lanjutkan ke halaman 5. Halaman 5 mengatakan, awas hati-hati jebakan pikiran. Osho menjelaskan, suatu keadaan yang melampaui pikiran dan tanpa pikiran, sedangkan kita mencoba memahaminya dengan pikiran yang terbatas, tidak terlatih, dan terpola kebiasaannya, sangat mudah untuk bingung dan kesulitan. Berikut adalah 2 jebakan yang paling umum yang harus kita hindari. Jebakan pertama, terlalu cepat menyimpulkan. Pikiran memiliki hukum dasarnya, ia dengan mudah pindah pada kebaikannya, tapi ia tak bisa untuk berada di tengah-tengah. Keseimbangan adalah hal yang paling sulit bagi pikiran. Ekstremis selalu mudah. Osho sangat sering menyampaikan hal yang saling berlawanan. Tentu saja Osho adalah kontradiktif. Ia melampaui pikiran yang selalu mengkategorikan baik buruk, benar salah. Ia bisa berkata meditasi itu hitam, kemudian meditasi itu putih. Hal ini mudah membuat kita bingung dan menganggapnya tidak konsisten. Berikut contohnya dan penjelasannya. Jadi Osho memberikan penjelasan tentang jebakan pikiran. Menurut Osho, jebakan pikiran ada 2. Yang pertama tadi, terlalu cepat menyimpulkan, itulah pikiran manusia. Meditasi itu berbahaya, bukan sesuatu menyenangkan. Meditasi itu bukan hal yang serius, hanya canda tawa. Osho, segala sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan adalah sekaligus berbahaya. Contohnya, penyelaman di laut adalah menyenangkan sekaligus berbahaya. Kita tidak boleh main-main dengan standar keamanannya. Tetapi jika kita terlalu serius, terlalu tegang saat menyelam, kita tidak bisa menikmatinya. Demikian juga dengan meditasi. Menyelam ke dalam diri adalah hal yang jauh lebih menyenangkan. Tentu itu juga bisa jauh lebih berbahaya. Jadi Osho memberikan penjelasan tentang meditasi, karena meditasi itu menyelam di dalam diri, menyelam yang lebih halus lagi di dalam diri, sehingga kita itu bisa memahami diri sendiri lewat meditasi. Seperti itu. Banyak meditasi tanpa ada ajaran atau tanpa ada yang ngasih tahu cara dan prakteknya itu berbahaya, karena ada teknik-teknik tertentu. Saya lanjutkan lagi. Tuhan itu tidak ada, engkau akan selaras bersama Tuhan. Osho, simpan segala konsep tentang Tuhan. Sebagaimana kita ketahui ada begitu banyak konsep Tuhan. Bagi si A, konsep si B konyol. Bagi si B, konsep si A tidak masuk akal. Demikian terus sampai si C, D, dan F, dan seterusnya. Ini bukannya membantu, malah mempersulit. Mulailah mengalami sendiri dengan metode. Entah Tuhan itu ada atau tidak ada, kita akan mengalaminya. Mengalami lebih penting dari sekedar meyakini. Jadi jangan biarkan pikiran terlalu cepat menyimpulkan hitam atau putih. Hidup adalah paradoks, yin dan yang, tetaplah di tengah. Itu yang menjelaskan tentang jebakan pikiran pertama tadi, terlalu cepat menyimpulkan. Saya lanjut. Jebakan kedua, mengumpulkan sapu lupa praktek. Setiap orang bodoh manapun bisa mengulang kata-kataku, ceramahku dengan mudah. Aku tidak bisa mengulang kata-kataku. Aku berbicara secara spontan dari momen ke momen. Osho, kebiasaan pikiran selalu ingin mengumpulkan jawaban sebanyak mungkin untuk digenggam, karena berada pada ketidaktahuan adalah sangat mengerikan bagi pikiran. Osho sangat sering mengkritik konsep dari keyakinan manapun dan tidak segan-segan mengatakan itu semua sampah untuk membebaskan kita dari berbagai konsep yang kita genggam kuat-kuat untuk kita hafal. Seberapa benar pun suatu konsep itu, tetaplah konsep, bukanlah pengalaman.
Ibaratkan seseorang yang mengambil tisu kemudian ia berkata tisu ini bersih kemudian menggunakannya. Dan kita mengambil tisu tersebut dan meyakini bahwa tisu tersebut bersih karena itu benar-benar tisu yang sama yang ia gunakan tadi. Tentu saja baginya tisu itu bersih, namun untuk kita tidak lebih sekedar tisu bekas, benar-benar sampah. Aku tidak memberimu jawaban apapun, kalian sudah terlalu banyak, Osho. Sedangkan kata-kata Osho bukanlah dogma untuk diyakini. Jika bukan metode, maka alat pembersih. Saya ibaratkan seperti sapu untuk membersihkan tisu bekas tadi, agar kita kembali menjadi polos, bagaikan seorang anak kecil yang bahkan belum teridentifikasi oleh namanya sendiri. Sebagian besar orang tentu menolak dibersihkan konsepnya. Hal itu sangat wajar, bahkan orang siap mati untuk itu. Pikiran begitu takut ditelanjangi. Biasanya yang tertarik pada Osho mulai mengumpulkan sapu pembersih itu. Mungkin tisu bekasnya berkurang, tapi sekarang mulai banyak sapu. Kata-kata yang indah, sapu penting untuk membersihkan di Osho ini. Untuk membersihkan, saya ulangi, kata-kata yang indah, sapu penting untuk membersihkan. Di Osho Indonesia kami banyak menerjemahkan kata-kata Osho, namun kami berusaha untuk tidak hanya berhenti sampai di situ. Kami juga mengarahkan pada praktek metode. Jika hanya sibuk mengumpulkan sapu dan lupa mengambil tisu, baru kita sendiri. Kata-kata Osho malah bisa menjadi masalah, sebab tahu yang bisa dijelaskan bukanlah tahu yang sebenarnya. Jadi emang sangat sulit memahami tentang pemikiran-pemikiran Osho karena dia sudah tercerahkan. Jadi perjalanannya sudah tercerahkan, dia sang master. Makanya untuk memahami ini sangat sulit karena sesuai otentik diri dari perjalanannya, dari setiap pengalamannya, dari tingkah lakunya setiap hari. Itulah yang dia pahami sendiri, itulah dari pikiran hatinya, suasananya, itu semua yang dipahami Osho. Jadi jebakan kedua tadi mengumpulkan sapu lupa praktek. Osho itu mengajarkan setiap orang-orang yang mau dicerahkan atau mau tercerahkan, dia membuat orang itu berpikir atau memahami diri sendiri. Itulah itu yang diberikan Osho dari sampai bab 7, bab 8 ini. Bab halaman 8, halaman 9 pengantar, tidak usah saya baca, nggak apa-apa. 10 masih untuk bab 11, 12, halaman sampai halaman 13 ini daftar isi. Jadi saya lanjut aja ke halaman 15. Jadi ke halaman 15 saya baca, kenikmatan teragung dalam kehidupan. Apa itu meditasi? Pertama adalah mengetahui apa itu meditasi, yang lainnya akan mengikuti. Aku tidak bisa mengatakan kepadamu bahwa engkau harus melakukan meditasi. Aku hanya bisa menjelaskannya. Jika kau memahamiku, engkau akan berada dalam meditasi. Tidak ada keharusan di sana. Jika engkau tidak mengerti aku, engkau tidak akan berada dalam meditasi. Seperti itu. Meditasi adalah keadaan tanpa pikiran. Meditasi adalah keadaan kesadaran murni tanpa isi atau konten, kosong. Biasanya kesadaranmu terlalu dipenuhi dengan sampah seperti cermin ditutupi debu. Pikiran adalah arus lalu lintas yang terus-menerus tanpa henti. Ada pemikiran yang mondar-mandir, keinginan yang datang dan pergi, kenangan yang muncul dan menghilang, ambisi yang berkecamuk. Itulah lalu lintas yang terus-menerus sepanjang hari. Bahkan ketika engkau tidur, pikiran tetap berfungsi.
Ia bermimpi, pikiran masih berpikir, masih dalam kekhawatiran dan kecemasan. Ia mempersiapkan untuk hari berikutnya, persiapan yang terselubung dengan sedang terjadi. Jadi Osho mengatakan bahwa meditasi itu tanpa pikiran, karena meditasi itu hening. Meditasi itu masuk ke dalam diri, jadi harus kosong, tanpa ada pemikiran. Ya agak sulit untuk belajar meditasi seperti ini karena harus setiap hari dilatih. Karena pikiran itu selalu bergerak, selalu bergejolak, selalu banyak ambisi, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu pasti itulah pikiran. Karena adanya meditasi itulah menyelam ke dalam pikiran, ke dalam diri, sehingga kita bisa hening, keadaan tanpa pemikiran atau keadaan tanpa pikiran, meditasi. Hal tersebut adalah keadaan tanpa meditasi. Kebaikan dari hal itu adalah meditasi. Ketika tidak ada lalu lintas dan proses pikiran telah berhenti, tidak ada pikiran yang bergerak, tidak ada keinginan yang gaduh, engkau benar-benar diam. Diam itu adalah meditasi. Dan dalam keheningan, kebenaran adalah hakikat dapat diketahui, tidak pernah terjadi sebaliknya. Meditasi adalah keadaan tanpa pikiran. Engkau tidak dapat menemukan meditasi melalui pikiran, karena pikiran akan melindungi dirinya sendiri, mempertahankan dirinya sendiri. Engkau dapat menemukan meditasi hanya dengan menyampingkan pikiran, dengan menjadi dingin, acuh, tak diidentifikasi oleh pikiran, dengan menyaksikan pikiran berlalu, tetapi tidak diidentifikasi olehnya, tetapi berpikir bahwa itu adalah saya. Meditasi adalah kesadaran bahwa aku bukanlah pikiran. Ketika kesadaran semakin dalam dan lebih mendalam di dalam dirimu, perlahan-lahan tibalah beberapa momen-momen yang hening, momen ruang murni, momen yang jernih, momen ketika tidak ada kegaduhan di dalammu dan semuanya tenang. Pada saat-saat tenang itu, engkau akan tahu siapa dirimu. Dan engkau akan tahu misteri keberadaan ini, segala sesuatu yang ada ini. Jadi emang meditasi ini lebih dalam. Meditasi Osho ini sangat-sangat sulit dilakukan karena butuh latihan setiap hari. Bahkan karena sebenarnya meditasi itu bukan kewajiban. Karena meditasi itu melatih untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi, menyelam di dalam diri. Makanya Osho berkata meditasi adalah kesadaran bahwa aku bukanlah pikiran, kesadaran murni. Ketika kesadaran semakin dalam dan lebih mendalam di dalam dirimu, perlahan-lahan tibalah beberapa momen-momen yang hening. Jadi setelah kita masuk ke dalam, sudah sadar semakin dalam, lebih mendalam, perlahan-lahan itu adalah meditasi. Jadi setelah lebih dalam lagi, momen-momen hening, momen ruang murni, momen jernih, momen ketika tidak ada kegaduhan dalammu dan semuanya tenang, pada saat tenang itulah engkau akan tahu siapa dirimu dan engkau akan tahu misteri keberadaanmu, keberadaan ini, segala sesuatu yang ada ini. Sangat sulit untuk belajar meditasi Osho ini, harus berlatih setiap hari. Bahkan kita harus meluangkan waktu untuk belajar meditasi karena sangat-sangat sulit. Keberadaan atau existence adalah keseluruhan yang ada dalam kehidupan, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita, yang logis dan yang imajinatif, dari benda mati hingga makhluk hidup, yang natural dan supranatural, metafisika yang sangat halus, vibrasi, gelombang hingga fisik yang padat, yang tak terlihat dan yang terlihat, dari yang kecil seperti inti atom hingga tiap planet dan galaksi, hingga ruang kosong yang memenuhi jagat raya yang tak terbatas, atau dalam skala matematis meliputi infinity, ketidakberhinggaan, dari yang kecilnya tak terbatas hingga yang luasnya tak terbatas, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain.
saling terkait berbagi algoritma hukum di dalamnya seperti hukum gravitasi, sebab akibat, aksi reaksi hingga siklus lahir, tumbuh dan musnahnya segala sesuatu. Jadi yang dimaksud engkau akan tahu siapa dirimu dan engkau akan tahu misteri keberadaan ini. Jadi keberadaan itu yang dimaksud keberadaan adalah keseluruhan dari kehidupan ini, semuanya mulai dari bentuk, wujud, galaksi ataupun semuanya, luas tak terhingga atau semuanya, pokoknya keberadaan itu sangat luas, sangat luas. Itu yang dimaksud keberadaan ini. Jadi meditasi itu ketika Anda tenang, ketika saya tenang bermeditasi, semakin tenang ke dalam, semakin tenang, sudah sadar tanpa ada pikiran, tanpa ada keegoisan, sudah tidak diikut sertakan pikiran di dalam meditasi itu, akan tahu misteri keberadaan. Dimaksud keberadaan tadi keseluruhan yang ada di dalam kehidupan, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita, yang logis, yang imajinatif dari benda mati hingga makhluk hidup, yang natural dan supranatural, metafisika yang sangat halus, vibrasi, gelombang hingga fisik yang padat, yang tak terlihat dan yang terlihat, dari yang terkecil seperti inti atom hingga tiap planet dan galaksi, hingga ruang kosong yang memenuhi jagat raya yang tak terbatas atau dalam skala matematis meliputi infinity, ketidakberhinggaan, dari yang kecilnya tak terbatas hingga yang luasnya tak terbatas sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain, saling terkait berbagai algoritma hukum di dalamnya seperti hukum gravitasi, sebab akibat, aksi reaksi hingga siklus lahir, tumbuh dan musnahnya segala sesuatu. Itulah keberadaan atau existence. Jadi emang sangat sulit belajar meditasi Osho ini. Jadi saudaraku semua, jika mengikuti Osho, belajar meditasi Osho harus perlahan-lahan sambil mengawasi diri kita sendiri, sambil mengawasi pikiran hati dan meluangkan waktu untuk latihan meditasi. Seperti itu. Ini sudah sampai di bab halaman 16. Saya lanjut ke halaman 17. Akan tiba waktunya hari penuh berkat yang luar biasa ketika meditasi menjadi keadaan alamimu, keadaan alamiah dirimu. Pikiran adalah sesuatu yang tidak alami, ia tidak pernah menjadi keadaan alamiahmu, tetapi meditasi adalah keadaan alami yang telah hilang dari kita. Inilah surga yang hilang, tapi surga tersebut dapat diperoleh kembali. Lihatlah ke dalam mata anak-anak, lihat dan engkau akan melihat keheningan yang luar biasa, polos. Setiap anak datang dengan keadaan meditasi, tetapi ia harus diinisiasi ke dalam cara-cara yang berbagai tradisi yang ada di masyarakat. Ia telah diajarkan bagaimana berpikir, bagaimana menghitung, bagaimana beralasan, bagaimana berdebat. Ia terus harus diajarkan kata-kata, bahasa, konsep, dan pelan-pelan ia kehilangan kontak dengan kepolosan sendiri. Dia menjadi terkontaminasi, tercemar oleh masyarakat. Dia menjadi mekanisme yang efisien seperti robot. Ia bukan lagi manusia. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah untuk memperoleh ruang kembali. Engkau telah mengetahuinya sebelumnya, sehingga ketika untuk pertama kalinya engkau mengenal meditasi, engkau akan kaget karena perasaan yang hebat akan muncul dalam dirimu, seolah-olah engkau telah mengetahuinya sebelumnya, dan perasaan itu benar-benar engkau telah mengetahuinya sebelumnya. Engkau lupa berlian hilang dalam tumpukan sampah, tapi jika engkau dapat menemukannya, engkau akan menemukan berlian itu lagi yang memang milikmu. Ia tidak dapat benar-benar hilang, ia hanya dapat dilupakan. Kita dilahirkan sebagai seorang meditator. Lalu kita mempelajari cara-cara pikiran, tapi diri alami kita yang sebenarnya yang tetap tersembunyi di suatu tempat jauh di dalam, seperti arus yang di bawah permukaan setiap hari. Menggali sedikit dan engkau akan menemukan sebenarnya masih mengalir sumber air segar
dan sukacita terhebat, kegembiraan dan kebahagiaan terhebat dalam hidup adalah menemukannya. Seperti itu. Jadi seperti ini sudah jelas. Ketika kita bertemu dengan anak kecil itu, anak kecil pasti polos, tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui pengetahuan, tidak mengetahui atau tidak dibatasi. Jadi dia itu hidup tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang banyak konsep, yang banyak pikiran-pikiran bagaimana menghitung, bagaimana beralasan, bagaimana berdebat, seperti itu. Jadi ketika sudah tahu cara meditasi, pasti akan kembali ke dalam kepolosan itu tadi, kembali ke ruang murni, kembali ke mencari berlian tadi. Kurang lebih seperti itu. Untuk halaman selanjutnya ke halaman 18 saya lanjutkan besok. Jadi kalau orang Jawa tapa brata, jadi kita harus bertapa brata, bermeditasi, berkholwat, seperti itu. Jadi kita harus lebih dalam memahami diri sendiri, kita harus lebih dalam mengawasi pikiran kita. Jadi di situ yang seharusnya kita cari, mencari diri sendiri, itu yang seharusnya kita cari. Jadi bukan mencari keluar, bukan membenci orang, bukan berprasangka terhadap orang lain, bukan mempunyai sifat-sifat kejelekan terhadap orang, itu yang harus dihindari. Jadi kita harus mengenal diri sendiri, karena untuk mengetahui diri sendiri lebih dalam lagi, itulah akan menemukan berlian yang sangat-sangat indah. Seperti kita menyelam di dasar laut, pasti kita akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa, seperti itu. Jadi cukup sekian untuk bab atau halaman selanjutnya, saya bacakan besok ya teman-teman, saudaraku. Kalau ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi kita sama-sama belajar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.